Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya kita diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya pagi ini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan memberkati, dan saya percaya semua ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini semua karena rencana Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Karena kalau tidak dikenal, tidak disayang. Jadi kalau saya sudah dikenal, pasti saya disayang. Haleluya, puji Tuhan. Saya melayani pekerjaan Tuhan di Sumba Timur, di Waingapu. Tepatnya di Kelurahan Kawangu. Kalau dari rumah jabatan Bupati ke tempat saya itu 11 km. Kalau dari bandar udara 3-4 menit sudah sampai di tempat saya. Ya. Saya punya istri satu, saudara-saudara. Ada bersama saya hari ini, mungkin bisa berdiri supaya dikenal dan disayang. Puji Tuhan. Saya dikaruniai anak 4 orang, 3 laki-laki 1 perempuan. Dan saya diberikan cucu 1 orang. Sudah umur 1 tahun 4 bulan, saudara-saudara. Dan kami dipercayakan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan di Pulau Sumba. Dan hari ini saya ada di sini, saudara-saudara, memenuhi undangan dari Toko Surya Agung karena hari Jumat kemarin merayakan hari ulang tahun yang ke-50 dalam pernikahan mereka. Ya, sesuatu yang luar biasa, dan saya rasa bahagia setelah saya hadir bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, demikian perkenalan kita pagi ini. Mari saatnya kita sama-sama melihat firman Tuhan. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Saatnya kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-13 kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Puji Tuhan, terima kasih, silahkan duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara. Firman Tuhan pagi ini saya berikan tema hidup orang percaya yang berdampak bagi dunia. Puji Tuhan. Kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan pagi ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak secara kebetulan, saudara-saudara. Ayat ini sudah lazim bagi orang percaya, tapi pagi ini merupakan sebuah pencerahan supaya kita ingat kembali, merenungkan kembali, karena firman Tuhan itu firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang senantiasa membawa pembaharuan dalam setiap kehidupan orang percaya ketika didengar, dipahami, dan dimengerti. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pagi ini sebagaimana Tuhan katakan dalam firman-Nya, kamu adalah garam dunia. Kamu artinya orang-orang percaya, murid-murid yang sudah diselamatkan oleh Tuhan harus menjadi garam. Saudara-saudara, tentu kita sebagai orang percaya atau sebagai manusia mengerti apa itu garam dan bagaimana itu garam, saudara-saudara, dan apa gunanya garam. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa garam itu tidak terjadi dengan begitu saja. Ya,
Garam itu ada karena terjadi dari sebuah proses, saudara-saudara. Dan garam itu juga terjadi bukan dari bahan yang susah, saudara-saudara. Terjadi dari bahan yang sangat mudah, tapi dari bahan yang tercemar. Karena dia terjadi dari air laut. Jadi kita tidak bisa berkata kalau air laut itu tidak tercemar, saudara-saudara. Tetapi pada pagi ini kita sama-sama melihat prosesnya untuk menjadi garam, saudara-saudara, bukan hal yang mudah. Melalui suatu proses yang berat, kerja berat dan cukup melelahkan, saudara-saudara. Suatu perjuangan untuk menjadi garam. Garam itu diambil dari air laut, kemudian ditaruh dalam satu kolam atau dengan istilah tambak garam. Jadi bagi petani garam, saudara-saudara, ini adalah suatu pekerjaan yang cukup berat. Karena mereka membuang tenaga, mereka begitu lelah karena mengalami panasnya panas terik matahari. Jadi bukan yang gampang, saudara-saudara. Garam itu juga terjadi akibat dari panas matahari. Setelah garam itu berada di dalam tambang, saudara-saudara, dijemur. Dan dijemur bukan dalam waktu yang singkat. Ya. Dalam waktu yang cukup lama. Saudara-saudara, beberapa hari dijemur. Jadi dia air laut itu mengalami panas terik. Sehingga dia mengering. Dan setelah dia mengering, kelihatan, saudara-saudara, butir-butir kristal garam. Kemudian diangkat, saudara-saudara. Lalu itu pun diproses lagi supaya terhindar dari kecemaran. Saudara-saudara. Kemudian garam itu juga diproses melalui sebuah proses yang saya pernah lihat, saudara-saudara. Petani-petani garam itu ambil tanah di pinggir pantai yang seperti tepung terigu. Dikumpulkan, kemudian diangkat, dinaikkan dan ditaruh dalam suatu wadah yang cukup tinggi. Lalu air lautnya diambil, isi kembali, lalu tanah itu dicampur. Nah, setelah dicampur ada tetesan-tetesan air laut melalui tanah dalam wadah itu, saudara-saudara. Nah, air itu diambil kemudian dimasak. Ya. Jadi yang pertama, garam itu terjadi karena dijemur. Dan yang kedua, dimasak. Jadi ini bukan hal yang mudah, saudara-saudara. Menjadi garam. Kehidupan orang percaya, menjadi orang percaya tidak juga dengan mudah, saudara-saudara. Melalui sebuah peristiwa, makanya kita menjadi orang percaya. Di mana Yesus lahir ke dunia. Makanya kita merayakan hari Natal. Karena Yesus lahir ke dunia. Kemudian barusan ini kita baru saja merayakan hari Paskah. Yaitu hari kematian dan kebangkitan Yesus. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena Yesus datang ke dalam dunia mencari manusia-manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Yang sudah tercemar akibat dosa. Karena di dalam diri manusia ada gambar dan rupa Allah yang sudah tercemar ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, manusia hidup di dalam dosa tidak dalam jangka waktu yang setahun, 2 tahun kemudian diselamatkan. Dalam jangka waktu yang sudah lama, yang cukup lama setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Bertahun-tahun manusia itu hidup di dalam dosa. Hidup dalam kegelapan, tenggelam dalam kecemaran dunia. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain Allah. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia, saudara-saudara. Mencari dan dia temukan manusia yang sudah berdosa, yang sudah tercemar. Dan melalui kelahirannya, saudara-saudara, dan dia bertumbuh besar. Kemudian dia memberitakan Injil. Dia ditolak, dia tidak diterima. Saudara-saudara.
Dan ini sebuah proses untuk mencapai keselamatan bagi umat manusia. Tapi Yesus tidak menyerah. Sampai dia mengalami kematian di atas kayu salib. Bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara. Itu yang kita imani, itu yang kita yakini. Yesus lakukan itu supaya orang percaya kembali kepada posisi yang benar. Dan kembali untuk hidup benar. Untuk menikmati kasih karunia Allah. Kehidupan manusia dipulihkan. Dan ketika orang percaya menjadi orang percaya, saudara-saudara, tentu tidak menjadi orang percaya yang enak-enak. Tapi orang percaya pun diperhadapkan dengan berbagai tantangan, diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Akibat dari itu, saudara-saudara, banyak orang percaya tidak menjadi garam, mengalami kemunduran dalam iman. Bahkan ada yang tinggalkan Tuhan karena tidak sanggup menghadapi tantangan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bagi kita yang percaya, yang hari ini saudara-saudara tetap setia kepada Tuhan. Marilah kita menjadi garam dunia. Suatu kehidupan yang memberikan dampak kepada dunia. Memberikan dampak di mana kita berada, saudara-saudara. Memberikan kenikmatan kepada siapa saja, di mana saja kita berada. Dan bagaimanapun caranya kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya yang hidup kita harus berdampak bagi keselamatan dunia. Itu sebabnya Yesus katakan, kamu adalah garam dunia, saudara-saudara. Garam itu tidak berharga. Ya. Garam itu tidak diperhitungkan, saudara-saudara. Tidak menarik. Tapi kalau disebut, pasti semua orang suka. Dan tidak ada orang yang tidak suka makan garam, kecuali orang yang darah tinggi. Berlebihan garam, saudara-saudara. Takut makan garam. Kalau saya sampai hari ini belum takut makan garam. Saya masih suka menikmati garam. Dan saya percaya ada sebagian yang masih suka, saudara-saudara. Ya. Kamu adalah garam dunia. Mengapa Yesus katakan kamu adalah garam dunia? Karena kita tentu untuk menjadi garam, untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi saluran kebenaran. Kita diproses. Proses dalam iman. Proses dalam pertumbuhan rohani kita. Menguji kesetiaan kita. Sejauh mana kita bertahan mengiring Tuhan ketika kita menghadapi tantangan. Ketika kita menghadapi persoalan. Ketika kita bertahan, saudara-saudara, maka kita menjadi garam yang baik. Haleluya. Menjadi garam yang baik, saudara-saudara. Ya. Kamu adalah garam dunia. Garam dunia. Kenapa Tuhan tidak mengatakan kamu adalah emas? Kamu adalah permata. Emas dan permata harganya mahal, saudara-saudara. Dan itu hanya dimiliki oleh orang tertentu. Tidak semua orang memiliki emas. Ya. Tidak semua orang memiliki permata, saudara-saudara. Hanya orang tertentu. Siapa yang bisa beli? Mereka yang memiliki. Tapi kalau garam, saudara-saudara, siapapun kita, banyak uang, sedikit uang, bisa membeli. Dan bisa punya garam. Amin. Bisa punya garam, saudara-saudara. Jadi kehidupan kekristenan kita mungkin dunia tidak perhitungkan. Mereka merasa apa itu mengiring Tuhan. Tapi bagi orang percaya tahu tujuannya. Bagi Tuhan tahu tujuannya. Jadi Tuhan menyebut kita garam dunia, saudara-saudara. Tuhan punya tujuan. Ada rencana besar. Karena kitalah yang melanjutkan apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Yesus menyelamatkan kita melalui suatu proses yang luar biasa. Yang bagi saya kalau saya tidak sanggup, saudara-saudara. Tapi kebenaran firman Allah tentu memberi kekuatan.
memberi kemampuan dalam Roh Kudus supaya kita sanggup menghadapi berbagai kesulitan. Dan melewati berbagai kesulitan, kita akan menjadi garam. Haleluya. Kita akan menjadi garam, saudara-saudara. Dan saya percaya ketika kita menjadi garam, Tuhan kita dipermuliakan. Tapi banyak kali Tuhan tidak dipermuliakan. Karena memang kita tidak bisa menjadi garam, saudara-saudara. Jadi jangan kita merasa kecil hati. Ketika kita menjadi orang percaya, tapi tidak terlepas dari persoalan. Tidak terlepas dari tantangan, saudara-saudara. Orang percaya menghadapi tantangan dan persoalan, banyak kali mempersalahkan Tuhan. Tapi pagi ini kebenaran firman Allah mengingatkan kita bahwa itu adalah sebuah proses untuk kita menjadi garam bagi kerajaan Allah. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika kita mampu untuk menghadapi sebuah tantangan, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa dan kekuatan Allah yang ada dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, garam itu mempunyai kegunaan yang banyak. Gunanya banyak, saudara-saudara. Kalau zaman sekarang orang mengawetkan ikan, daging, saudara-saudara, mempergunakan alat teknologi. Masukkan ke dalam es, kemudian dibekukan. Biar 1 minggu, biar 1 bulan, saudara-saudara, masih bisa dikonsumsi. Tidak akan rusak. Kalau zaman dulu, waktu saya masih kecil, saudara-saudara, untuk mengawetkan ikan atau daging, garam yang digunakan. Garam yang digunakan untuk mencegah supaya dia tidak berbau busuk. Supaya bisa digunakan dalam waktu lama. Digarami, mencegah baunya, saudara-saudara. Mencegah kecemaran. Kehidupan orang percaya digambarkan seperti garam, supaya kita menjadi garam, mencegah dunia ini dari kebinasaan. Haleluya, saudara-saudara. Supaya kita menjadi garam untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan keluarga, untuk keselamatan di sekitar kita, di mana kita berada. Jadilah garam, saudara-saudara, supaya dunia ini tidak tercemar lagi oleh dosa. Kita sebagai orang percaya bukan berarti sudah bersih, sudah suci, sudah kudus. Tidak, saudara-saudara. Kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan tantangan dan persoalan. Untuk itu saudara-saudara, perlu kita beribadah kepada Tuhan. Perlu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita punya kemampuan. Supaya kita mendapatkan pengampunan. Supaya kehidupan kita diperhitungkan, saudara-saudara. Sebab ketika kita beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dengan setia, saudara-saudara, maka kehidupan kita dihiasi oleh kasih karunia dari Tuhan. Sehingga ketika kita muncul, saudara-saudara, ketika kita dimanapun berada, bukan kita lagi yang kelihatan, tapi Tuhan yang kelihatan. Tuhan yang kelihatan, saudara-saudara. Karena itu kebenaran firman Allah mengingatkan kita pada pagi ini. Supaya kita menjadi garam dunia. Yang menggarami dunia dari kecemaran dosa. Jadilah penyalur-penyalur kebenaran. Jadilah penyalur kasih karunia, saudara-saudara. Sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, saudara-saudara, gunanya garam itu memberikan kenikmatan. Dan tidak ada orang yang tidak dapat menikmatinya, saudara-saudara. Orang besar, orang kecil, orang ternama, orang tidak ternama, saudara-saudara, dapat menikmati garam itu. Ya.
Saudara-saudara yang punya warung, saudara-saudara yang punya rumah makan. Ketika orang membeli makanan, lalu dia menikmati, saudara-saudara, dia akan merasa kalau kurang garam pasti dia katakan, oh ini kurang garam. Walaupun banyak bumbu, tapi kalau tidak ditaruh garam, saudara-saudara, tetap tidak enak. Tetap tidak nikmat. Tetap tidak menyenangkan, saudara-saudara. Makanya coba perhatikan. Ketika kita punya kawan, kita ajak makan. Kita makan ke rumah makan itu. Oh jangan, di situ kurang enak. Kita cari yang enak. Karena ada kekurangan, saudara-saudara. Dalam kehidupan orang percaya, ketika orang percaya tidak memberikan dampak di sekitar kita, orang tidak akan memuliakan Tuhan. Orang akan berkata, tidak enak ikut Tuhan, omong kosong. Tapi ketika kita memberikan kenikmatan kepada dunia dengan cara hidup kita yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, saudara-saudara, tanpa kita berkata, pasti orang berkata, oh ini orang Kristen. Saudara-saudara. Oleh sebab itu kita harus memiliki sebuah pengalaman ketika kita menjadi orang percaya. Dan ketika kita mendengarkan firman Allah, kita coba renungkan. Apakah kita sudah bisa dinikmati oleh orang lain atau oleh dunia? Atau belum, saudara-saudara. Ya. Jadi garam itu memberikan kenikmatan. Saudara-saudara. Ibu-ibu lebih tahu. Ketika mereka mempergunakan garam, saudara-saudara. Ketika mereka memasak, kemudian menaruh garam. Ya. Jadi tidak sembarangan saudara-saudara taruh garam. Artinya kehidupan kekristenan kita pun tidak sembarangan, saudara-saudara. Asal taruh, asal muncul. Yang penting saya orang percaya. Yang penting saya orang Pantekosta, saudara-saudara. Yang penting saya orang Kristen. Kemudian muncul sembarangan. Ya. Tidak seperti itu saudara-saudara. Ya. Kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang tertib dan teratur. Haleluya. Tertib dan teratur saudara-saudara. Jadi untuk menggarami orang lain dari kehidupan kita, ukurannya firman Tuhan. Ukurannya firman Tuhan saudara-saudara. Karena itu mari kita hidup berpaut kepada Tuhan. Dengan kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan saya percaya ketika kita mendengarkan firman Allah, lalu kita mengalami sebuah perubahan, maka kita akan menjadi garam bagi sesama kita dimanapun kita berada, saudara-saudara. Jadi kebenaran firman Tuhan memberikan pencerahan bagi kita sekalian yang ada pada siang hari ini. Jadi ketika kita keluar, kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Jadi ketika orang melihat kita, bukan kita lagi yang nampak. Tapi Kristus yang ada di dalam kita. Kasih Kristus yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudara. Ya. Dari kebenaran firman Allah pada pagi ini. Saya memberikan 2 kisah dari kebenaran firman Allah. Yang berkaitan dengan ayat ini saudara-saudara. Yang pertama. Kita bisa melihat sebuah kisah dalam firman Allah. Yaitu kisah dalam Yohanes pasal yang keempat. Yang menceritakan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini bukan orang baik-baik, saudara-saudara. Hidupnya begitu cemar. Dan hidupnya begitu ditakuti. Menjadi sorotan bagi banyak orang. Dan membuat banyak orang tidak ingin bergaul. Mungkin melihat pun orang merasa jijik. Karena dia banyak suami. Kalau istilah sekarang kan selingkuh. Selingkuh sana sini istilahnya. Waktu itu. Karena apa? Karena dia memang tidak tahu kebenaran. Dan dia tidak tahu siapa Tuhan. Dan dia tidak tahu bagaimana cara menempatkan hidup yang baik, yang teratur di masyarakat. Makanya dia hidup sembarangan, saudara-saudara. Hidup yang menjijikan. Makanya ketika dia melakukan aktivitas, dia tidak akan melakukan aktivitas ketika orang melakukan kegiatan. Dia melakukan kegiatan di saat-saat sepi. Makanya kalau kita lihat di situ, waktu Yesus datang untuk berjumpa dengan dia di jam 12
tengah hari. Saudara-saudara, tidak ada orang yang melihat. Dan dia merasa malu. Dia tidak bisa tampil di banyak orang. Tapi Yesus mencari dia, saudara-saudara. Yesus temukan dia. Dan Yesus tahu saat dia beraktivitas. Makanya Yesus tepat jam ketika dia pergi menjumpai wanita Samaria ini. Dan setelah berjumpa dengan Yesus, terjadi percakapan yang cukup panjang. Ada perdebatan yang serius. Ada yang dia terima, ada yang dia tidak terima. Tapi karena Tuhan punya rencana melalui kehidupannya, saudara-saudara, Yesus begitu berusaha menyampaikan firman, memberitahukan, dan membuka aibnya. Dia merasa kaget. Dari mana dia tahu? Yang selama ini dia bungkus. Makanya saudara-saudara, ketika orang berbuat dosa selingkuh, dikemas bagaimanapun, pasti akan terungkap. Bahkan dosa apapun dan sehebat apapun manusia, mengemas dosa itu supaya jangan keluar, jangan dilihat, jangan dicium, didengar orang. Saudara-saudara, tapi satu ketika pasti terbuka. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya kehidupan kita tidak tercemar oleh dosa. Wanita Samaria ini yang tadinya ketika dia berbicara orang tidak dengar. Jangankan dengar omongannya, lihat dia saja orang tidak suka, saudara-saudara. Tapi setelah pertemuan dengan Yesus, terjadi suatu perubahan yang luar biasa. Yang mungkin kita tidak terpikir, mana mungkin. Karena banyak kali juga ketika kita omong kosong. Tapi wanita ini setelah berjumpa dengan Yesus, dia beranikan diri, tinggalkan buyungnya. Dia masuk ke kota. Dia memberitahukan, ini saya orang berdosa. Ini saya yang menjijikan, yang kalian tidak suka selama ini. Saya sudah berjumpa dengan seseorang, tapi tidak tahu siapa dia. Dia sudah membuka aib saya. Dan saya tidak merasa difitnah. Saya merasa bahagia. Dan saya bersyukur karena semua dia sudah bukakan. Tapi tidak tahu siapa dia. Mari lihat dan saksikan. Apakah dia Kristus itu? Saudara-saudara, tidak ada orang merasa keberatan dengan apa yang dia sampaikan. Semua orang rame-rame datang. Melihat, berjumpa dengan Yesus. Coba kalau dia belum mengalami perubahan dalam hidupnya, saudara-saudara, saya yakin. Jangankan 2 orang, 1 orang pun yang dengar dia tidak mungkin, saudara-saudara. Tapi Tuhan bekerja dalam hidupnya. Sehingga dia bisa memberikan motivasi. Mengarahkan orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengalami suatu pembaharuan dalam hidup kita, dalam perjumpaan dengan Tuhan, saudara-saudara, tidak susah kita katakan, percaya kepada Tuhan, mari lihat dan saksikan. Karena mereka sudah lihat, saudara-saudara. Dan perubahan itu tidak terjadi secara kebetulan dan dengan singkat, saudara-saudara. Ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Demikianlah dalam kehidupan iman kita, kekristenan kita. Karena itu, melalui kebenaran firman Allah saya ajak kita. Walaupun ada tantangan, walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, saudara-saudara, mari percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, peristiwa kisah kehidupan dari Yusuf. Dalam kitab Kejadian 50, kalau kita baca, saudara-saudara. Yusuf orang yang dimusuhi, difitnah, bukan oleh orang lain. Oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya, saudara-saudara. Dimusuhi, dibenci. Direncanakan untuk dibunuh. Gagal dibunuh, dibuang ke dalam sumur.
Gagal mati dalam sumur, diangkat dan dijual. Saudara-saudara. Ya. Setelah dibeli, di rumah majikan diperlakukan dengan tidak wajar. Karena memang orang yang dibeli. Saudara-saudara. Sangat terpojok kehidupannya waktu itu. Sangat tidak ada artinya, saudara-saudara. Tapi proses demi proses dia jalani. Sampai dia masuk penjara dan keluar penjara, masuk istana. Setelah dia masuk di istana, saudara-saudara, dia bukan hanya duduk diam. Dia dipercayakan menjadi raja kedua. Kaki tangan raja, saudara-saudara. Alkitab menceritakan dengan begitu jelas. Dan kiranya ini menjadi perenungan bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Kita bisa mengatasi masalah-masalah hidup yang sedang terjadi sekarang ini. Setelah Yusuf menjadi raja kedua di Mesir, saudara-saudara, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah diprediksi kalau akan terjadi kelaparan di dunia selama 7 tahun. Tapi Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah beritahukan kepada Yusuf yang mimpi raja. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah peringatan dari Tuhan yang akan terjadi kelaparan. Singkat cerita, saudara-saudara, Yusuf tahu. Kemudian Yusuf diangkat. Dan dalam pemerintahan Yusuf, saudara-saudara, terjadi kelaparan yang hebat selama 7 tahun. Tapi coba saudara bayangkan. Kelaparan selama 7 tahun. Yusuf bisa atasi bukan untuk pihak tertentu, tapi untuk dunia. Haleluya. Untuk dunia, saudara-saudara. Kalau pemerintah sekarang untuk mengatasi kemiskinan susah. Susah. Manusia sehebat apapun, saudara-saudara, tidak akan bisa mengatasi berbagai persoalan. Tapi Tuhan hebat dan luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara, Dia bisa mengatasi semua persoalan. Dan saya percaya ketika kita percaya kepada Tuhan, bersama Tuhan, kita bisa mengatasi persoalan. Tantangan dunia bukan makin baik, saudara-saudara. Di berbagai bidang. Makin susah. Dan makin banyak orang mengeluh. Yang kita harus jaga. Dalam pengeluhan-pengeluhan itu, jangan sampai iman kita mundur. Jangan sampai kesetiaan kita memudar, saudara-saudara. Jangan sampai kasih kita menjadi tawar. Tapi bangkitlah. Jadilah garam, saudara-saudara. Jadilah terang. Ayat kebenaran firman Allah ada beberapa bagian di sini. Tapi kita tidak punya waktu yang banyak, saudara-saudara. Ya. Kita punya waktu hanya untuk bisa memahami dan merenungkan. Walaupun secara singkat. Tapi ketika kita memberi hati dan diri kita kepada Tuhan. Saya percaya kita akan mengalami sebuah perubahan. Yang orang lain tidak alami. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang ada siang hari ini. Tentu kita alami, saudara-saudara. Ya. Dari pengalaman-pengalaman ini, saudara-saudara. Kami punya pengalaman dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya berada di Sumba tahun 85. GPDI belum ada. Sudah 3 pendeta yang masuk. Tapi semua gagal, saudara-saudara. Setelah saya masuk pun, saya diproses oleh Tuhan. Dan singkat cerita, pernah beberapa kali saya ingin keluar dari Sumba. Dan waktu itu Pak Deki Rawung sempat ngomong, kalau kamu memang tidak sanggup di Sumba, datang ke Lembor. Setelah dikasih tahu sama istri, wah jangan, tidak bisa itu. Jangan, saya tidak mau. Saudara-saudara, akhirnya saya menyerah. Padahal jemaat waktu itu, jemaat yang baru mulai, saudara-saudara, hanya 3 keluarga. Terdiri dari nelayan dan petani garam. Makanya saya tahu prosesnya garam. Dan waktu kami menikah, saudara-saudara, hanya dengan modal Rp40.000. Bayangkan. Kemudian masuk dalam pelayanan, saudara-saudara, proses demi proses. Dan saya terakhirnya hampir jadi pindah ke Sumatera, ke Lampung. Karena ada saudara sepupu yang punya gereja 3. Jadi diserahkan sama saya 1. Setelah saya tawarkan sama istri pulang, dia marah.
Saudara-saudara. Ya. Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Saya tidak mau pergi. Sebelum ada sesuatu yang kita buat di sini, saya tidak akan pergi. Saudara-saudara. Yang pada akhirnya kemurahan Tuhan, proses demi proses. Sampai hari ini, saudara-saudara, GPDI di Sumba sudah 52 mata jemaat. Belum cabang yang lain, saudara-saudara. Akhirnya saya kembali berpikir, kalau saya keluar waktu itu tidak tahu apa yang akan terjadi, berarti lain cerita, saudara-saudara. Tapi semua itu terjadi hanya karena kemurahan Tuhan. Saya percaya pun saudara-saudara, pelayanan ada Labuan Bajo ini melalui sebuah proses. Dan kalau kita dapat menikmati tempat ibadah yang sebagus seperti ini, itu melalui sebuah proses yang tidak mudah, saya percaya. Pasti banyak tantangan, saudara-saudara. Apalagi dalam membangun tempat yang cukup besar seperti ini, saudara-saudara. Tantangannya bukan sedikit. Kami saja membangun gereja yang kecil, saudara-saudara. Tantangannya luar biasa. Makanya saya bangun gereja sampai hari ini belum selesai-selesai. Tapi saya tidak berkecil hati, saudara-saudara. Ya. Kalau saya singgung ini bukan saya minta dana, minta maaf Pak Pendeta. Saya hanya ingin memberitahukan bagaimana Tuhan itu memproses kita dalam pelayanan. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan di mana Tuhan dipermuliakan tidak mudah. Tapi jangan menyerah. Haleluya, jangan menyerah, saudara-saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan dari ayat pokok kita, kemudian dalam 2 kisah yang kita sudah lihat bersama, menjadi berkat, menjadi kekuatan untuk membawa kita terus setia kepada Tuhan dan menjadi saluran berkat. Alirkan kasih karunia Allah yang ada dalam diri kita untuk keselamatan orang lain. Mungkin ada keluarga kita, saudara-saudara, ada karyawan kita. Jadilah garam bagi mereka. Dan setelah saudara menjadi garam, saya percaya saudara-saudara tidak sulit untuk mereka menerima Tuhan. Mereka pasti terikat. Karena firman Allah punya kuasa yang besar. Dan apa yang kita perkatakan ada kekuatan Allah di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun kebenaran firman Allah singkat, tapi saya percaya punya kuasa yang besar, punya pengaruh yang besar, punya jangkauan dalam hati-hati yang ada pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, renungkan firman Allah, nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan menyembah Tuhan, saudara-saudara. Mari kita membuka hati. Beri kesempatan Tuhan menjamah dan mengubah kehidupan kita. Supaya kita dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang sukar dan sulit ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Renungkan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan tadi katakan, jadilah garam dunia. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, jemaat GPDI Bukit Sion. Sudahkah engkau menjadi garam dunia? Bertanyalah kepada dirimu sendiri. Sudahkah saudara memposisikan diri menjadi garam dunia? Ingat firman Tuhan tadi. Ketika garam itu sudah tawar, akan dibuang dan diinjak-injak. Ingat proses untuk menjadi garam sangat luar biasa. Begitu juga proses kita menjadi orang percaya Yesus diselamatkan. Harus lewat salib Yesus, saudara. Mari, dimanapun engkau ditempatkan, dimanapun engkau bekerja, jadilah garam, jadilah berkat, jadilah contoh, jadilah teladan, jadilah saksi. Sehingga keberadaan kita dimanapun dapat memuliakan nama Yesus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri.
Kita nyanyikan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, kembali renungkan firman Tuhan. Kalau mungkin saudara dan saya merasa, Tuhan, aku belum berdampak bagi orang di sekitarku. Kalau saudara merasa berkata, Tuhan, aku belum berdampak di kantorku, di tempat kerjaku. Ampuni aku, Tuhan. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah, oh Tuhan, oh Tuhan. Amin, 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 amin. Inilah hidup kami, Tuhan. Selagi kami masih sehat, selagi kami masih kuat, kami ingin berdampak, kami ingin menjadi garam, kami ingin menjadi terang, kami ingin menjadi contoh, Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Oh Tuhan, pakailah kami, Tuhan. Kami rindu menjadi terang-Mu, Tuhan. Ampuni bila selama ini kami tidak membawa dampak